Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,06% ke angka 6.824. Dan di video ini saya coba menganalisa salah satu saham Bapak Loh Keng Hong yang bosnya dilaporkan ke polisi. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya memulai analisa, kita baca dulu artikel berita ini dengan judul Saham Loh Keng Hong DILD turun karena bos dipolisikan. Jika kita lihat, hari ini memang ada pemberitaan bahwa bos emiten DILD dilaporkan ke polisi atas tuduhan menyerobot tanah milik warga. Dan Bursa Efek juga turut memantau laporan ini. Jadi Bursa Efek memberi surat kepada DILD untuk meminta penjelasan atas pemberitaan media massa. Dan manajemen DILD sudah menjelaskan bahwa masalah ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Dan hari ini jika kita lihat, DILD masih turun 1% lebih ke harga 167. Dan jika kita lihat secara grafik, saat ini secara tren DILD sudah mulai melemah atau sudah mulai bergerak downtrend. Karena sudah turun di bawah garis EMA 150 yang saat ini tepat di harga 170. Jadi dalam satu minggu terakhir memang bursa untuk bertahan di atas garis EMA 150 ini saat ini sudah terkonfirmasi support yang terlewati, dan saat ini bisa kita lihat support berikutnya itu yang kuat itu di 160. Dan garis EMA CD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 1% lebih ini ada distribusi asing hari ini tidak melakukan transaksi pada saham DILD. Tapi dalam beberapa minggu ini bisa kita lihat asing masih distribusi. Jadi untuk saham DILD saya lihat trennya masih akan sideways dan bergerak dari range harga 170 sampai 160. Jadi masih ada potensi saya lihat untuk turun menuju support terdekat itu di 165. Walaupun support kuat saat ini di 160. Jadi untuk saham ini menurut saya saat ini apabila mau entry sebaiknya wait and see dulu. Karena secara tren sudah mulai bergerak downtrend. Jadi apabila mau entry pun harus sangat disiplin karena potensi untuk turun musa lebih besar. Sekarang kita coba lihat saham Bapak Loh Keng Hong lain. Saham Pegas bisa kita lihat saat ini masih sideways. Dalam beberapa minggu ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 masih gagal break. Saat ini garis EMA 50 bisa kita lihat di harga 1835. Sedangkan untuk supportnya saat ini di 1800. Jadi beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, Pegas gagal break, turun kembali ke garis support 1800 masih bisa bertahan. Jadi secara tren saat ini masih sideways. Dan garis EMA CD terlihat juga saat ini masih bergerak sideways. Bisa kita lihat walaupun hari ini naik 0,27%, terlihat malah ada distribusi. Asing juga yang sebelumnya terus melakukan akumulasi hari ini terlihat melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya juga wait and see pada saham Pegas karena saat ini sideways dan berada dekat dengan garis EMA 50, dan walaupun hari ini bergerak naik, candlenya juga menurut saya kurang bagus, plus malah ada distribusi. Jadi selama masih ada distribusi sepertinya masih akan sulit Pegas untuk naik menembus garis EMA 50. Karena itu sebanyak wait and see dulu, lihat apakah Pegas berhasil break garis EMA 50 disertai ada akumulasi. Apabila ada akumulasi plus berhasil break garis EMA 50, baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya. Karena apabila berhasil break, baru secara tren Pegas akan lebih baik trennya dan ada potensi untuk lanjut naik menuju resisten berikutnya di 1900. Jadi apabila ternyata masih gagal break, saya lihat Pegas masih ada potensi untuk turun mengetes harga 1800 atau malah lanjut turun menuju garis EMA 150. Jadi tetap harus waspada walaupun secara tren saat ini Pegas masih bergerak sideways. Selanjutnya PNLF juga bisa kita lihat. Pada saat saya menganalisa saham PNLF pada sebelumnya di garis EMA 150 di sekitar harga 440, saya sudah menjelaskan harus hati-hati apabila ternyata PNLF juga turun di bawah garis EMA 150, maka secara tren PNLF juga akan mulai bergerak downtrend. Dan bisa kita lihat satu minggu terakhir ini PNLF sudah turun di bawah garis EMA 150 ini. Sehingga sekarang garis EMA 50-150 sudah berubah menjadi resisten. Dan cara tren PNLF sudah mulai bergerak downtrend. Dan hari ini terlihat PNLF memang naik 1% lebih ke harga 380.
tapi candlenya juga menurut saya masih kurang oke, dan sebelumnya malah terkena ARB. Dan garis MACD pun terlihat saat ini masih bergerak turun. Dan PNLF bisa kita lihat walaupun hari ini naik 1% lebih, terlihat malah ada distribusi. Tapi asing jika kita lihat 4 hari terakhir mulai masuk akumulasi saham PNLF. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau coba entry, menurut saya paling aman adalah tunggu PNLF berhasil naik kembali di atas garis EMA 150 baru teman-teman ikutan entry. Itu untuk lebih amannya. Karena apabila berhasil naik kembali di atas garis EMA 150, baru terkonfirmasi tren PNLF akan mulai reversal trend kembali. Tapi apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, menurut saya adalah tunggu PNLF berhasil naik di atas harga 400. Jadi memang dalam 1 minggu ke depan PNLF masih ada potensi untuk naik menuju harga 400. Tapi ingat, apabila ternyata PNLF mencoba untuk naik di atas harga 400 masih gagal break, bisa saja PNLF masih melanjutkan penurunan. Jadi masih ada potensi menurut saya untuk kembali turun menuju support berikutnya di sekitar harga 350. Jadi saat ini bisa kita lihat secara tren PNLF walaupun hari ini bergerak naik, ini belum menandakan tanda-tanda reversal trend. Bisa saja ini hanya technical rebound sementara, setelah itu PNLF malah melanjutkan penurunan. Apalagi bisa kita lihat hari ini naik 1% lebih tapi belum ada akumulasi. Cuma asing yang pada hari terakhir mulai masuk akumulasi. Dan untuk saham BMTR bisa kita lihat secara tren juga masih kurang bagus. Bisa kita lihat saat ini masih kesulitan untuk naik di atas harga 280. Jadi sebelumnya berhasil naik di atas harga 280, ternyata hanya false breakout, kembali bergerak turun. Dan secara tren pun bisa kita lihat BMTR saat ini trennya masih bergerak sangat downtrend. Kan itu selalu saya jelaskan, apabila sebuah saham sebelumnya di atas garis EMA 50 150 tiba-tiba turun di bawah garis EMA 50 150, sebaiknya jangan entry karena potensinya lebih besar untuk melanjutkan penurunan. Dan bisa kita lihat ini juga sama, turun di bawah garis EMA 150, sempat berusaha untuk rebound tapi ternyata gagal naik kembali di atas garis EMA 150 dan terus bergerak turun. Jadi saat ini harga 280 masih berupa resisten, sedangkan support terdekat saat ini di 270. Dan untuk BMTR juga bisa kita lihat, hari ini walaupun naik 0,72%, terlihat masih ada distribusi. Asing juga terlihat masih terus distribusi saham BMTR. Jadi untuk BMTR apabila teman-teman mau entry pun sebaiknya tunggu BMTR berhasil naik di atas harga 280 baru teman-teman ikutan entry. Untuk lebih amannya dengan target jangka pendek di harga 290 sampai garis EMA 50 di harga 296. Apabila ternyata masih gagal naik di atas harga 280, sebaiknya jangan entry. Karena saya lihat masih ada potensi untuk sideways cenderung downtrend. Jadi sebaiknya hati-hati pada saham yang trennya masih bergerak downtrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.